Hai semua, selamat datang di video pembelajaran kimia. Sebelumnya, perkenalkan saya Yolanda Febriana, perwakilan dari kelompok KKN ITERA, kelompok 173. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah keadaan reaksi bolak-balik di mana laju reaksi reaktan dan produk sama, dan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan dilambangkan dengan panah bolak-balik. Kemudian, berikut adalah contoh dari bentuk reaksi kesetimbangan kimia. Ciri-ciri reaksi kesetimbangan ada 5, yaitu yang pertama, terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Kedua, reaksinya berlangsung secara terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Ketiga, laju reaksi ke arah reaktan sama dengan laju reaksi ke arah produk. Yang keempat, konsentrasi produk dan reaktan tetap. Dan yang kelima, tidak terjadi perubahan makroskopis. Yang terjadi adalah perubahan secara mikroskopis, yaitu perubahan pada tingkat partikel zat. Selanjutnya yaitu konsep kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia tercapai bila laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama dengan konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Berdasarkan gambar grafik berikut ini, di mana laju reaksi ke kanan dilambangkan dengan garis berwarna merah dan laju reaksi ke kiri dilambangkan dengan garis berwarna hijau, dan kedua garis tersebut memiliki titik temu pada garis biru, dan garis biru tersebutlah yang dinamakan kesetimbangan tercapai. Selanjutnya ada jenis reaksi kimia. Jenis reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel atau reaksi searah dan reaksi reversibel atau reaksi dua arah. Reaksi irreversibel atau searah yaitu reaksi yang berlangsung dengan satu arah dari reaktan ke produk dan suatu saat reaksi akan selesai. Sedangkan reaksi reversibel yaitu reaksi yang berlangsung dua arah, zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat pereaksi. Dalam sistem tertutup, suatu saat akan tercapai reaksi dalam keadaan setimbang. Yang selanjutnya, reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan dibagi menjadi tiga, yaitu kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen, dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan di mana laju reaksi ke kanan sama besar dengan reaksi ke kiri. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang komponen-komponennya memiliki fase yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang komponen-komponennya memiliki fase yang berbeda. Berikutnya, tetapan kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat, berlaku untuk zat-zat yang berfasa gas dan larutan. Contohnya, 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas, sehingga rumus KC-nya adalah SO3 pangkat 2 per SO2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1. Tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp, yaitu tekanan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial, dan hanya berlaku untuk fase gas. Contohnya yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas, sehingga rumus Kp-nya adalah PSO3 pangkat 2 per PSO2 pangkat 2 dikali PO2 pangkat 1. Selanjutnya hubungan Kc dan Kp. Rumusnya Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N, di mana besar R sama dengan 0,082 liter atm per molka, T merupakan suhu dalam Kelvin, dan delta N adalah sigma koefisien produk dikurang sigma koefisien reaktan. Selanjutnya ada derajat disosiasi. Derajat disosiasi merupakan derajat penguraian yang dapat dinyatakan sebagai fraksi zat yang terurai. Derajat disosiasi ini dapat digunakan untuk menentukan banyaknya zat yang terurai.
Rumus dari derajat disosiasi adalah alfa sama dengan jumlah mol zat yang terurai per jumlah mol zat mula-mula. Berikutnya pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan dibagi menjadi 4, yaitu perubahan konsentrasi, perubahan tekanan, perubahan volume, dan perubahan suhu. Pada perubahan konsentrasi, contohnya 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas, di mana jika gas SO2 ditambah, reaksinya akan bergeser ke kanan. Sedangkan jika gas O2 yang dikurang, reaksinya akan bergeser ke kiri. Untuk perubahan tekanan, contohnya N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas, di mana jika tekanan ditambah, maka reaksi akan bergeser ke koefisien yang kecil. Dan jika tekanan dikurang, maka reaksi akan bergeser pada zat dengan koefisien yang besar. Untuk perubahan volume, hampir sama dengan perubahan tekanan. Bedanya, volume diperbesar, maka reaksinya akan bergeser kepada zat yang memiliki koefisien besar. Jika volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser pada zat yang koefisiennya kecil. Untuk perubahan tekanan dan volume, jika koefisien zat-zat di kiri atau reaksi dan kanan atau produk sama, maka tidak terjadi pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi membutuhkan panas atau endotherm. Jika suhu diturunkan, maka terjadi pelepasan panas atau exotherm. Sekian video pembelajaran kimia tentang kesetimbangan kimia. Thanks for watching. Bye bye and see you next time.